Ya, karena saya bisa bertemu dengan teman-teman, mendengarkan firman dengan tenang, lebih baik daripada di rumah. Karena kalau dengan onsite kita bisa menentukan waktunya ya, mau jam berapa kita harus ke gereja. Suasana di gereja lebih mendukung untuk kita lebih mendalami firman Tuhan, juga kita bisa merasakan kedekatan intim dengan Tuhan. Saya merasa aman kalau saya malah datang ke gereja. Jadi lebih konsentrasi, nggak gampang ke distract. Kalau di rumah kan lebih banyak distraction. Selain kita worship, tapi kita juga ada unsur fellowship. Ya, satu hal yang kita tidak dapat kalau kita tidak ibadah secara onsite. Ada unsur marturia, ada unsur koinonia, dan unsur diakonia. Shalom Jemaat GKI Gading Serpong yang saya kasihi. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di tengah adanya bahaya, ancaman, dan trauma akibat penganiayaan yang dialami oleh jemaat penerima surat Ibrani pada masa itu, beberapa orang mulai berpikir, apakah masih penting dan perlu hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah? Saudara, justru di dalam poin inilah firman Tuhan mengingatkan dan menasihati supaya kita jangan menjauhkan diri. Justru Alkitab mengatakan kita harus semakin giat melakukannya. Mengapa, saudara? Karena bukankah ini esensi dan hakikat gereja, bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menyembah Tuhan dan untuk bersekutu sebagai satu tubuh Kristus, saling menasihati dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, sesungguhnya dalam masa pandemi yang panjang ini kita memang terpaksa harus menyesuaikan kondisi dan beribadah secara online. Walaupun sesungguhnya ada begitu banyak aspek yang missing, kita kehilangan experience, pengalaman, togetherness, being present bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus dengan saudara-saudara seiman. Kita mungkin banyak kehilangan kehikmatan, kekusukan, keseriusan pada waktu kita beribadah di rumah dalam masa-masa yang panjang. Kesatuan kita di dalam beribadah secara waktu dan tempat juga semakin lama semakin longgar. Mungkin juga sebagian orang tidak lagi berdisiplin beribadah di hari Minggu, karena toh dia berpikir ada rekamannya. Dia bisa sempat mungkin ibadah di hari Senin, atau Selasa, atau Rabu. Padahal saudara, unsur-unsur yang tadi saya sebutkan sangat penting untuk kesehatan rohani dan pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Mungkin sebagian saudara masih ada rasa takut atau khawatir. Saudara, gereja telah berupaya untuk melakukan berbagai hal dan sarana-sarana penunjang untuk ibadah onsite. Dan kami juga mengajak peran serta jemaat untuk mengikuti protokol kesehatan. Saudara pastikan sehat, saudara memakai masker yang baik, saudara sudah vaksin. Karena toh saudara, cepat atau lambat, kita semua harus melakukan seluruh kegiatan dan aktivitas hidup kita. Dan kita harus belajar hidup bersama-sama dengan virus yang masih akan ada di sekitar kita. Saudara, kita harus tetap waspada. Tetapi Tuhan saat ini telah mengaruniakan keadaan yang jauh lebih baik. Maka mari kita meresponinya dengan kita bisa kembali bersama-sama beribadah di gereja dengan saudara-saudara seiman. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Udah setahun lebih kita ibadah di rumah. Mari kita ikut untuk datang onsite. Mari silahkan datang. Mari kita datang onsite. Ya, Tuhan memberkati.
Mari bersama jemaat berdiri. Mari kita nyiapkan hati yang di rumah, baik kita yang di gereja maupun yang di rumah. Mari kita bersama membuka keyakinan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang di gereja maupun di rumah. Kita bersama-sama Tuhan izinkan kembali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersyukur. I am here because of your grace. Karena anugerah Tuhan kita ada di sini. I'm here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I'm here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tanyakan bahasa Indonesianya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan sekali lagi. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kiranya itu menjadi kerinduan kita, memuji Tuhan selamanya. Seperti para pemazmur mengatakan, haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita.
Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Kiranya kita yang boleh mengalami kebaikan Tuhan, kita terus bersyukur, memuji Tuhan. Baik yang di gereja maupun di rumah, kita memuji Tuhan. Karena Dia Tuhan yang peluk, yang layak dipuji. Terpujilah nama Tuhan. Sambil bertepuk tangan, yang di gereja maupun yang di rumah. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Jaya dan meminta untuk selamanya. Kita langsung bait yang kedua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Ya Tuhan Allah kita, Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Mari sama-sama kita katakan, ya Tuhan kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung, batu dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung, batu dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita beri kemuliaan nama Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sungguh kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang tidak meninggalkan umatnya. Kita membaca bacaan tanggapan di dalam Efesus 5 dan 2 Tesalonika. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kami boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Seringkali dalam hidup kita mungkin lebih gampang menuruti hawa nafsu, tidak menjadi penurut-penurut Allah, seperti kata Efesus. Tapi kemurahan Tuhan tidak pernah tertutup bagi hidup kita orang berdosa. Hari ini kita boleh diantarkan oleh Tuhan, hadir. Kita mau mengaku tunduk di hadapan Tuhan. Karena kita sadar, kita adalah orang berdosa. Yang selalu kita harus terus mengingat akan karya salib Tuhan atas hidup kita. Yang telah mengampuni kita, orang berdosa ini. Mari kita nyanyi, namun didahului oleh singers. Yang akan menyanyikan lagu dulu, Bila Aku Ingat Salibnya. Kata-katanya biarlah menjadi perenungan hati kita. Mari bersama kita berdiri, baik yang di gereja maupun di rumah, kita menyanyikan sekali lagi, bila aku ingat salibnya, di situ Tuhan dipaku.
Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kiranya ayat ini boleh mengantar kita untuk kita boleh mengaku dosa kita depan Tuhan. Kiranya rasa banggaku hanya kepada salibnya. Kiranya rasa banggaku. Saya undang untuk menginjil Ege Eko. Mari saudara-saudara sekalian, kita kembali lagi datang di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kita kembali lagi datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari masing-masing kita mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kami, jemaat-Mu, umat-Mu yang tertunduk di hadapan-Mu dengan membawa seluruh pergumulan dosa kami di hadapan Tuhan. Kami memohon akan belas kasihan dan kemurahan-Mu menyucikan kami kembali. Seringkali kami menjadi orang-orang yang percaya. Dengan mulut kami mengaku percaya, kami mengenal Injil. Tetapi seringkali pula kami jatuh di dalam dosa, kehidupan yang cemar, perkataan yang kotor, pikiran yang liar, sikap yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, pagi hari ini kami kembali lagi datang di hadapan Tuhan, memohon akan belas kasihan Tuhan, pengampunan yang daripada Tuhan. Dan biarlah melalui kasih karunia-Mu boleh menyucikan kami kembali, boleh menguduskan kami kembali. Biarlah terus Engkau juga menopang kehidupan kami dari hari ke sehari, sehingga kehidupan kami berpadanan dengan Injil-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi seruan dan doa kami ya Tuhan. Demi nama Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Saudara, dengarkanlah janji pengampunan dosa bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Roma pasal yang kelima ayat 1, 2, dan 10. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita, ucapan sukacita kita karena pengampunannya yang selamatkan kita. Hatiku bersukacita. Hatiku bersukacita karena
saya selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanmu kalisku, mati bebas. Hanya Yesus yang terindah. Hanya Yesus yang terindah, dan hati puaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Mari saudara-saudara sekalian, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah kita masing-masing mengatakannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, disebilahkan duduk kembali. Mari kita saatnya mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Mari kita angkat pujian di taman aku sendiri, titik embun rias bunganya. Band yang kedua bahasa Inggrisnya, He Speaks. He speaks and the sound of His voice is so comfort, is so sweet, the blood touch their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing.
And the joy we shared as we tarry there, none other has ever known. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Kita berdoa. Tuhan, kadang kami tidak bisa sepenuhnya merasakan keindahan waktu di mana kami bersekutu denganmu. Tetapi doa dan harapan kami pada saat ini, biarlah ini menjadi waktu yang kudus, waktu yang indah, di mana kami anak-anak-Mu boleh ada di hadirat-Mu, bersekutu denganmu, mendengarkan firman-Mu, dan suara-Mu yang merdu, yang meneduhkan jiwa, yang menenangkan pikiran, yang mencerahkan, yang memberikan arahan dan petunjuk, yang memberi penghiburan dan kekuatan bagi kami sekalian. Dan biar itu menjadi momen sukacita kami yang tidak diambil daripada kami saat ini. Berkatilah umat-Mu, jemaat-Mu, dengan firman-Mu, ya Bapa. Di dalam anak-Mu, Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera bagi saudara semua, jemaat Tuhan yang sudah hadir secara onsite. Ya, kita bisa saling melihat, bertatap muka, merasakan ya suasana interaksi secara langsung, maupun saudara-saudara juga yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan sungguh kita boleh alami pada hari ini ya melalui ibadah kita bersama. Saudara, kita akan membahas topik hari ini mengenai Injil dan pengudusan orang percaya. Silakan ditampilkan ayatnya, Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita, kasih karunia Allah itu mendidik kita, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara dan saya, kita diberitahu dan dinasihatkan oleh firman Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus pada bagian ini, bahwa kita sekalian sudah mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu di dalam Injil Yesus Kristus yang kita percayai. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu telah dinyatakan kepada saudara dan saya yang percaya, sehingga keselamatan itu menjadi milik kita. Tetapi Allah bukan saja menyelamatkan kita, setelah itu hidup kita selesai. Saudara dan saya masih ada di tengah dunia. Dan setelah Allah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari belenggu cengkeraman dosa, membebaskan kita dari hukuman atas dosa, murka Allah yang adil atas kita orang-orang berdosa, kita sudah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi Allah juga mau supaya keselamatan itu boleh menuntun kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Itulah sebabnya di situ dikatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu mengajar, mendidik, mengarahkan, memimpin saudara dan saya
Tujuan penyelamatan bukan saja supaya kita tidak binasa, supaya kita boleh diluputkan dari hukuman atas dosa, tapi supaya saudara dan saya, kita bisa bertumbuh di dalam kekudusan. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi dan kefasikan. Sebaliknya, saudara dan saya, dalam hidup kita di dunia sekarang ini, kita hidup bijaksana, kita hidup adil dan benar, kita hidup beribadah, dan kita hidup bagi Allah, bukan lagi bagi diri sendiri. Itulah maksud daripada Injil, saudara, dalam bagian ini. Dan kita menghidupi hidup kita saat ini dengan menantikan janji penggenapan Tuhan, bahwa Dia akan datang kembali di hari yang mulia itu. Yesus Kristus di dalam kemuliaannya akan datang untuk mengaruniakan keselamatan bagi saudara dan saya yang percaya, yang menantikannya. Dia akan datang kembali untuk memperbaharui dan untuk memulihkan segala sesuatu yang telah rusak karena dosa. Itulah pengharapan kita. Tetapi saudara, sampai hal itu terjadi, Tuhan mau supaya kita ada di dalam hidup pengudusan. Saudara dan saya menjadi miliknya, supaya kita boleh menjadi umat yang hidup di dalam pengudusannya. Saudara sekalian, bulan lalu saya telah menyampaikan topik mengenai kelahiran kembali. Dan kita melihat apa kaitannya dengan pengudusan atau sanctification, regeneration dan sanctification. Banyak orang bingung ya antara kelahiran kembali dan pengudusan. Kita membedakan keduanya, bahwa kelahiran kembali itu merupakan pekerjaan Allah sepenuhnya. Tidak ada andil dari kita sama sekali. Ingat ya, bulan lalu kita totally pasif. Allah yang eksklusif berkarya untuk menghidupkan kita melalui tindakan anugerahnya yang cuma-cuma, di mana Allah mengimplantasi, Dia menaruh, Dia menempatkan atau Dia menanamkan, Dia memberikan hidup rohani di dalam diri kita yang sudah mati karena dosa. Dan itu terjadi oleh karena kuasa supranatural dari Allah, bukan pekerjaan manusia. Dan kelahiran kembali itu terjadi secara instan dan komplit pada satu waktu. Kelahiran kembali itu telah selesai sempurna. Kelahiran kembali tidak terjadi berkali-kali dan berulang-ulang, hanya satu kali. Di pihak lain, pengudusan adalah satu proses yang melaluinya pengaruh dan kehadiran kuasa dosa di dalam diri kita yang masih ada itu secara bertahap, secara gradual itu dikikis dan disingkirkan. Itulah relasi antara regeneration dan sanctification. Bulan lalu kita juga sudah membahas mengenai justification by faith alone dan hubungannya apa dengan sanctification. Saudara, tabel ini dari Wayne Grudem dalam Systematic Theology. Jadi pembenaran itu bicara memang dari sisi aspek hukum, legal. Ya, legal standing kita sebagai orang yang tidak benar, tetapi di hadapan Allah dinyatakan sebagai orang benar. Sedangkan pengudusan merupakan satu perubahan kondisi secara internal. Pembenaran terjadi satu kali di masa lalu pada waktu kita percaya dan bertobat. Pengudusan berlangsung sepanjang hidup. Pembenaran adalah
pekerjaan sepenuhnya dari Allah yang membenarkan kita, tetapi di dalam pengudusan kita turut serta berperan di dalamnya bersama dengan Allah. Pembenaran selesai di dalam hidup, tetapi pengudusan berlangsung sepanjang hidup. Dan sampai saat ini artinya saudara dan saya yang masih hidup itu belum selesai. Pembenaran berlaku sama kepada semua orang Kristen yang percaya kepada Kristus, sama secara status, sama secara posisi. Tetapi di dalam pengudusan, saudara, ada perbedaan tingkatan derajat. Oleh karena saudara dan saya kita di dalamnya diajak untuk ikut serta, turut serta di dalam karya pengudusan. Sehingga ada perbedaan dan tidak selalu sama satu orang dengan orang percaya yang lainnya. Nah saudara, kita melihat lebih lanjut, ini ordo keselamatan, supaya kita sedikit punya gambaran lebih jelas. Saudara ya, ordo keselamatan atau tata ya keselamatan ini terutama adalah tata secara logis, bukan secara kronologis. Meskipun ada bagian-bagian yang jelas itu terjadi secara kronologis, mana duluan, mana belakangan. Tapi ada beberapa bagian yang sulit bagi kita untuk membedakannya, mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakangan. Dimulai dari pemilihan, kemudian panggilan Injil secara umum, dan kemudian ada panggilan secara internal, dan olehnya kemudian Allah secara berdaulat melahirbarukan seseorang. Sehingga orang itu hidup secara rohani, sehingga dia bisa merespon kepada hal-hal yang dari Allah dengan bertobat dan percaya kepada Kristus. Itulah conversion. Dan apa yang diakibatkan oleh conversion, bertobat dan percaya, adalah orang itu dibenarkan, justified. Dan orang yang dibenarkan itu juga adalah orang yang diberikan kuasa dan hak untuk menjadi anak-anak Allah, adoption. Di dalam kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini, di dalam proses perjalanan hidup kita setelah menjadi percaya, inilah sanctification, pengudusan. Di dalam pengudusan seumur hidup inilah saudara dan saya kita dipanggil untuk bertekun sampai akhir, perseverance, sampai akhirnya kita bertemu dengan Tuhan dan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itulah glorification. Nah, hari ini kita akan melihat secara khusus mengenai pengudusan. Saudara, apa itu pengudusan? Saudara, pengudusan itu artinya dipisahkan. Bisa juga artinya dibersihkan dari segala sesuatu yang cemar, dari dosa-dosa, dan kemudian diperuntukkan, didedikasikan untuk sesuatu yang mulia. Dalam hal ini adalah bagi Allah. Di dalam perkembangan pengertian tentang pengudusan ini, kemudian Alkitab juga bicara mengenai pembaharuan atau terus diperbaharui dan dibentuk oleh Allah di dalam proses hidup kita sebagai orang percaya. Dan itu dimulai dari kelahiran kembali sebagai titik awal di mana perubahan itu terjadi. Ada satu titik perubahan terjadi ketika saudara dan saya mengalami kelahiran kembali. Di situ kita mengalami perubahan hidup secara radikal. Kita mengalami perubahan orientasi hidup. Tetapi saudara tidak berhenti sampai di situ. Karena disitulah justru mulai di mana saudara dan saya kita bertumbuh sebagai orang percaya. Dan terus berproses secara progresif sepanjang hidup kita. Sampai selesai ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini. Itulah pengertian tentang pengudusan. Dan yang menarik adalah seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini adalah peran di mana saudara dan saya diajak untuk terlibat secara aktif di dalamnya.
Kekudusan adalah karya Allah, tetapi di dalamnya juga Allah melibatkan kita secara aktif. Ada peran serta kita, ada tanggung jawab kita di dalam pengudusan. Kita lihat misalnya di Filipi 2, ayat 12 dan 13. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang taat adalah orang percaya yang diperintahkan untuk tetap mengerjakan keselamatan adalah saudara dan saya dengan takut dan gentar. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi kita yang mengerjakan, tetapi juga Allah yang mengerjakan di dalam kita. Baik kemauan maupun pekerjaan, maupun kemampuan kesanggupan menurut kerelaan Allah atas kita. Jadi di sini ada peranan kita secara aktif, tetapi di dalam itu juga ada pekerjaan Allah dan peranan Allah secara aktif. Di dalam Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ada peranan kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, perbuatan-perbuatan dosa kita. Tetapi kita tidak bisa melakukannya sendiri tanpa Allah. Kita dimampukan oleh Roh Kudus. Artinya, Roh itu juga bersama-sama dengan kita secara aktif menguduskan, memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Maka, saudara, bagaimana sebenarnya cara kita itu dikuduskan? Jadi ada dua hal di sini, peranan Allah dan peranan kita. Peranan Allah, Allah mendisiplin kita di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Allah adalah Bapa yang mendisiplin kita sebagai anak-anaknya. Pada waktu disiplin itu dikenakan, tentu saja itu bukan sesuatu yang enak. Seringkali itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi justru Alkitab mengatakan, kalau kita harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu bebas dari ganjaran, maka kamu bukan anak, tapi anak-anak gampang. Jadi penulis Ibrani bahkan membandingkan dengan ayah secara jasmani. Kalau dari ayah kita secara jasmani, kita itu beroleh disiplin, ganjaran. Dan kita menghormati orang tua kita. Bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Kalau orang tua kita secara jasmani mendidik kita di dalam kurun waktu yang pendek, yang singkat. Ya, untuk apa? Untuk segala sesuatu yang mereka anggap baik. Terlebih lagi Bapa surgawi yang menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Supaya saudara dan saya boleh berbagian di dalam kekudusan Allah. Allah menguduskan kita menurut Yohanes 15 dengan cara membersihkan kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan oleh Bapa supaya lebih banyak berbuah. Sebenarnya proses pembersihan itu juga termasuk di dalamnya ada pemangkasan. Ya, kalau kita memperhatikan petani anggur itu ya pada waktu dia memangkas, ya dia mencukur, ya istilahnya pruning, itu juga ada banyak bagian-bagian yang harus dibuang. Ya, supaya apa? Supaya buahnya bisa keluar lebih banyak. Allah menguduskan kita dengan cara Allah membuang, Allah mengikis, Allah memotong bagian-bagian yang menghalangi kita berbuah.
Dan seringkali itu bukan hal yang enak. Ya, itu seringkali menyakitkan. Tetapi itulah cara Allah yang mendisiplin, yang membersihkan kita dari segala kecemaran, kekotoran, dan pengaruh dosa. Allah membentuk dan memperbarui kita dari sehari ke sehari. Di dalam tulisan Paulus kepada jemaat Korintus, Paulus menyaksikan bagaimana dia mengalami berbagai-bagai penderitaan di dalam pelayanannya. Dan dia mengatakan, meskipun manusia jasmani kami semakin merosot, tetapi manusia batinia kami semakin diperbarui dari sehari ke sehari. Dan bagaimana Paulus bisa mengatakan bahwa manusia batin dia diperbarui dari sehari ke sehari? Kalau kita baca ayat-ayat di atasnya adalah melalui berbagai penderitaan justru yang Allah izinkan. Dialami oleh Paulus di dalam pelayanannya. Bahkan seringkali dikatakan bahwa dia sampai hampir mengalami putus asa. Tetapi justru itulah cara Allah untuk apa? Menguduskan anak-anaknya. Saudara, itu adalah apa yang Allah kerjakan. Dan Allah mengerjakan itu melalui apa? Yang pertama tentu melalui firman. Karena firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang membersihkan kita dari segala ketidakbenaran. Maka tanggung jawab saudara dan saya adalah di dalam proses pengudusan ini, kita harus secara aktif juga meresponi dengan kita apa? Mengisi diri kita dengan firman. Mengarahkan hidup kita kepada firman. Membuka telinga kita bagi firman. Sebab kebenaran firman itulah yang Allah pakai untuk menguduskan kita. Baik pikiran kita maupun perilaku hidup kita. Dan Allah juga memakai rohnya, kekuatan dan kuasa rohnya untuk menguduskan kita, memampukan kita untuk mengalahkan dosa dan memilih untuk melakukan apa yang benar. Tetapi bukan hanya itu. Allah membentuk dan mendisiplin, menguduskan kita, juga memakai segala sesuatu dalam hidup kita. Allah memakai manusia sesama, seperti kata Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Allah memakai manusia untuk menajamkan, untuk mengasah, untuk membersihkan, untuk memurnikan, untuk menguduskan kita. Allah bisa memakai segala situasi, keadaan, dan kondisi dalam hidup kita untuk membersihkan kita, untuk membentuk karakter kita menjadi seperti yang Dia mau. Saudara, bicara mengenai manusia, di dalam perspektif Kristen tidak ada cara yang lebih efektif yang Allah pakai untuk membentuk kehidupan kerohanian kita selain di dalam perkawinan. Suami dan istri di dalam sebuah pernikahan adalah partner yang Allah gunakan untuk saling mengasah di dalam proses pengudusan untuk bertumbuh dari hari ke hari, untuk semakin dewasa. Tentu saudara sekalian, ini bukan proses yang mudah. Karena seringkali justru ini proses yang sangat sulit. Tetapi justru melalui pernikahan, Allah ingin supaya kita semua sebagai suami, sebagai istri bertumbuh bersama-sama. Ketika kita menyadari panggilan dan peran kita sebagai suami kepada istri dan sebagai istri kepada suami, untuk mengasihi, untuk menghormati, untuk berkorban, saudara, untuk mengampuni dan memaafkan. Saudara, di dalam segala situasi keadaan, terlebih, saudara, Allah seringkali menggunakan penderitaan untuk menguduskan saudara dan saya, untuk menjadi semakin
seperti yang Dia mau. Melalui berbagai-bagai pencobaan, melalui berbagai-bagai kesulitan yang kita alami, bahkan melalui berbagai kegagalan-kegagalan yang kita alami, melalui berbagai kehilangan dan kehilangan yang kita rasakan. Di situ seringkali menjadi sarana pengudusan Allah untuk menguduskan kita. Peranan kita adalah apa, saudara? Trust and obey. Apakah di dalam keadaan yang menderita, kita tetap percaya? Apakah di dalam pencobaan, kita tetap memilih untuk taat? Apakah di dalam segala kesulitan, kita tetap memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan, bukan memimpin diri kita sendiri, bukan mengambil jalan dan pilihan kita sendiri? Apakah pada waktu kita gagal dan kita mengalami kehilangan, kita tetap bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada diri ataupun kepada orang lain? Saudara, peran kita adalah aktif, bukan berdiam diri pasif. Aktif untuk mempercayakan diri. Dan kita kooperatif terhadap tuntunan Roh Kudus melalui firman. Apa yang menjadi tanggung jawab dan peranan kita. Misalnya, saudara, 2 Korintus 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah saudara, jadi panggilan firman Tuhan di dalam bagian ini supaya kita bertumbuh di dalam kekudusan adalah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan konteks daripada apa yang sedang dibahas oleh Paulus ini adalah tentang relasi yang tidak seimbang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana yang satu adalah orang yang percaya, sedangkan yang lain orang yang tidak percaya. Maka Paulus katakan, bagaimana mungkin terang dan gelap itu bisa bersatu? Tetapi dalam kenyataannya seringkali, saudara, orang yang sudah percaya tidak sungguh-sungguh menyucikan dirinya dari hal ini. Berapa banyak orang-orang Kristen yang pada waktu memilih pasangan, dia nggak melihat ukuran apakah pasangan yang saya pilih itu adalah orang yang sudah ada di dalam Kristus. Mungkin kriteria yang pertama dilihat apakah menarik atau tidak, cantik, tampan atau tidak, apakah kaya atau tidak, apakah menarik atau tidak. Ya. Apalagi kalau dia juga tertarik dan suka sama saya. Ini khususnya untuk anak-anak muda yang sedang mencari-cari pasangan. Ya nggak seiman, nggak apa-apalah. Toh nanti juga pelan-pelan saya akan bisa untuk mempengaruhi dia. Yang penting sekarang kita jalani dulu. Saudara, berapa banyak orang yang seperti itu? Bahkan yang sampai berumah tangga, masing-masing tetap dengan kepercayaannya. Saudara, itu artinya kita tidak terlibat di dalam karya pengudusan Allah dalam hidup kita. Kita sengaja masuk di dalam pencemaran, bukan menguduskan diri kita. Ketika melalui pilihan kita dan keputusan yang kita ambil untuk bersama-sama menjalin relasi sebagai pasangan yang tidak seimbang. 2 Tesalonika
Pasal 4 yang tadi kita sudah baca, 1 Tesalonika 4. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi jelas kehendak Allah adalah pengudusan kita. Dan di dalam hal ini secara spesifik, yang Allah kehendaki adalah pengudusan kehidupan seksualitas. Saudara, ini juga menjadi satu tantangan yang begitu luar biasa bagi setiap orang percaya. Tidak terkecuali dari zaman dulu sampai pada hari ini. Berapa banyak orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak hidup di dalam kekudusan seks. Ya. Berselingkuh, ada affair dengan suami orang, dengan istri orang, berzina. Saudara, dia mencemari kekudusan pernikahannya. Dan ini merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ayat selanjutnya. Tetapi justru firman Tuhan mengingatkan, jangan kita yang sudah percaya dan mengenal Tuhan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas. Jadi saudara, ini bicara mengenai ketidakkudusan di dalam relasi seksual, di mana seorang mengambil istri sesamanya atau suami sesamanya. Dan itulah ayat 6 itu. Seperti kita merampas sesuatu. Kita memperdayakan orang lain, mengambil manfaat dari apa yang menjadi hak orang lain. Firman Tuhan mengingatkan, Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Karena Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus. Jadi saudara dan saya, kita dipanggil di dalam panggilan pengudusan Allah, supaya kita kooperatif, supaya kita taat melalui pilihan-pilihan kita, melalui keputusan-keputusan kita, melalui komitmen-komitmen kita, yang di dalamnya seringkali memang kita struggle. Tetapi saudara dan saya, kita diajak oleh Tuhan turut serta di dalam proyek yang maha besar ini, yang akan membawa dampak sampai kepada kekekalan. Kolose pasal 3 mengingatkan supaya kita mematikan, supaya kita membuang manusia lama, menanggalkannya, dan mengenakan manusia baru, mengenakan belas kasih, mengenakan kebenaran, menanggalkan seperti kita memakai baju, menanggalkan yang lama, memakai yang baru. Itu bicara mengenai, itu adalah satu tindakan aktif, satu pilihan yang saudara dan saya diharapkan melakukannya. Saudara, kita struggle karena dosa masih ada, pengaruh dan kehadiran kuasa dosa itu masih terjadi. Kenapa Allah itu tidak langsung seketika menguduskan kita seperti kelahiran kembali? Kenapa ini butuh proses secara perlahan-lahan dan seringkali terasa sangat lambat dan berlangsung bahkan sampai akhir hidup kita?
Dan mungkin sebagian kita merasa juga dengan hidup kita struggle dengan segala kelemahan-kelemahan kita, tendensi-tendensi kita yang berdosa. Kita merasa tidak berdaya, kita merasa lelah, mungkin kita ada kalanya merasa frustrasi. Saudara, kalau Allah membuat kita seketika sempurna di dalam kekudusan, bisa. Tetapi memang Allah tidak ingin seperti itu. Allah ingin supaya saudara dan saya itu bertumbuh melalui proses. Mungkin kalau kita langsung sempurna menjadi orang kudus, kita lupa diri kita dan tidak lagi menyadari kita perlu bergantung kepada Tuhan tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu. Justru ketika saudara dan saya bergumul dengan segala kelemahan dan dosa-dosa kita, kita diingatkan dan disadarkan bahwa memang bukan kita, tapi kita harus selalu bergantung dan bersandar kepada Tuhan setiap waktu untuk bisa hidup memperkenankan Dia, bukan dengan kesanggupan kita sendiri. Maka disitulah saudara, pembentukan itu akan menumbuhkan karakter. Karena yang Allah inginkan adalah pembentukan kerohanian dan karakter kita. Sampai pada akhirnya menjadi semakin mirip dengan Yesus Kristus. Karena masalahnya seringkali bukan ada pada Allah atau juga pada panjangnya waktu, tapi ada pada diri kita yang seringkali sangat lambat untuk belajar sesuatu dan berubah. Cobalah kalau saudara amati, ya, kita ini orang yang sangat sulit untuk berubah. Seringkali untuk perubahan yang kecil saja membutuhkan waktu yang begitu lama. Apalagi perubahan yang besar, yang radikal. Seringkali saudara dan saya kita itu harus dipaksa oleh berbagai situasi keadaan. Baru akhirnya kita mulai bisa sedikit berubah. Saudara, apakah ada pengharapan bagi saudara dan saya untuk pada akhirnya pengudusan ini bisa paripurna pada akhirnya? Saudara, kita harus kembali melihat kepada Injil. Sebab disitulah saudara dan saya bisa menemukan penghiburan dan pengharapan. Filipi 1. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Inilah penghiburan, inilah keyakinan dan pengharapan kita bahwa proses ini akan terus berjalan maju walaupun rasanya seringkali sangat lambat perubahannya. Karena pada akhirnya yang menjadi gantungan kita bukan diri kita, tetapi Allah sendiri yang telah memulainya. Allah juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, bukan diri kita. Allah memberikan saudara dan saya penolong. Yesus mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Ada penolong yang Allah berikan tinggal di dalam kita. Di dalam proses pengudusan yang sulit ini dan yang panjang ini. Sehingga saudara dan saya tidak sendirian. Ya. Roma pasal 8. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa tidak akan lagi punya kuasa untuk terus-menerus memperbudak kita
sampai akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Kenapa? Karena kita sudah ada dalam Kristus dan oleh Roh Kudus kita diberikan hidup yang baru. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Seringkali kita bahkan nggak tahu bagaimana harus berdoa. Apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kita yang perlu kita doakan kepada Allah. Bersyukur ada Roh Kudus yang menolong kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak mampu kita ucapkan. Dan Allah yang mengetahui maksud dari Roh itu. Allah yang akan bekerja di dalam segala situasi dan keadaan untuk pada akhirnya membawa kita kepada kebaikan. Maka kutipan ini, God will never give up on you, so don't give up on yourself. Ketika kita merasa kita sepertinya sudah hopeless dengan diri kita, sering kali gagal, sering kali jatuh, sering kali melakukan berbagai-bagai kesalahan yang sama, maka kembali kita melihat bahwa Tuhan setia. Dia tidak membuang kita, anak-anaknya yang struggle untuk terus bertumbuh di dalam kekudusan. Seringkali di dalam masa-masa yang panjang seperti tidak terjadi apa-apa, Allah sesungguhnya sedang mengerjakan sesuatu bagi kita. Ada satu kutipan tentang orang-orang kudus yang seringkali harus melewati masa-masa yang sangat panjang sebelum terjadi sesuatu. Sebelum Allah menyatakan sesuatu yang luar biasa dan kemudian ada satu perubahan yang besar dalam hidup mereka. Kalau kita merasakan ada satu masa-masa penantian ataupun ya sesuatu yang kita harapkan ada terjadi satu perubahan, tapi itu tidak terjadi, kita nggak sendirian. Jangan kita patah semangat, jangan kita menyerah. Tetapi nantikanlah Tuhan, berharaplah kepadanya. Dan Allah tidak pernah berhenti untuk berkarya di dalam diri saudara dan saya anak-anaknya. Sebab Dia yang telah memulai, Dia juga yang akan menyelesaikan sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya saudara dan saya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itulah sasaran ultimat dari pengudusan. Pada akhirnya, saudara dan saya boleh dipermuliakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sebab kita yang telah dipilihnya, kita juga yang ditentukannya dari semula untuk pada akhirnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. 1 Yohanes 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, di dalam kemuliaannya. Saudara, tetapi yang menarik adalah pengudusan ini justru seringkali dan biasanya terjadi di dalam satu proses yang melibatkan orang-orang percaya lainnya. Bukan kita sendiri. Saya kutip dari Wayne Grudem. Sanctification is usually a corporate process. It is something that happens in community. Jadi saudara dan saya, kenapa kita perlu bersekutu? Karena Tuhan memang sudah merancang
Proses itu terjadi di dalam satu konteks komunitas. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Inilah yang menjadi dasar kenapa kita merasa kita perlu ada persekutuan kelompok kecil. Kenapa kita merasa kita perlu kembali mengadakan ibadah secara onsite tatap muka. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi mari kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang yang sudah diselamatkan. Untuk secara aktif dan kooperatif, taat dan percaya, terlibat di dalam karya pengudusan Allah itu. Melalui hidup kita, melalui setiap tindakan kita, melalui setiap pilihan dan keputusan dan komitmen-komitmen kita. Sampai nanti kita bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Barulah di situ kita selesai menjalani proses ini. Dan kita disempurnakan. Saya menutup 1 Tesalonika 5 menjadi sebuah doa. Kiranya ini menjadi doa kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Mari kita maju. Mari kita bertumbuh. Mari kita terus bersandar kepada Allah. Mari kita terus mengejar pengudusan hidup kita. Amin. Satu lagu berdasarkan dari teks ini kita nyanyikan bersama-sama. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Bercacat di hadapanmu, mulia, suci, pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah yang telah memanggil kami dengan panggilan kudus, yaitu Injil anak-Mu Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan dan menjadi anak-anak-Mu. Tetapi Engkau juga ingin supaya kami bukan sekedar diselamatkan, tetapi supaya kami boleh bertumbuh di dalam pengudusan dan boleh berbagian di dalam kekudusan-Mu.
Karena itu ya Tuhan, berkaryalah, pimpinlah, kuatkanlah dan sertailah kami di dalam panggilan yang mulia ini untuk secara aktif kami memberi diri untuk dipimpin. Secara aktif kami mau percaya dan kami mau taat kepada firman Tuhan, kepada tuntunan Roh Tuhan. Baik di dalam pemikiran, di dalam perkataan, perbuatan, tindakan, di dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Sampai kami kelak bertemu dengan Engkau, kami boleh melihat dan menyaksikan kemuliaan-Mu. Kami boleh bersuka cita karena kami boleh berbagian di dalam kemuliaan-Mu. Berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama di minggu hari ini kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Yesus mengubah kita. Katakan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Yesus mengubahku, ya ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, oh Juru Selamat. Dia ubahku, oh Juru Selamat. Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, oh Juru Selamat. Dalam doa. Tuhan, kami sesadar-sadarnya dan kami lihat Tuhan Yesus sudah mati sebenar-benarnya dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam sejarah manusia, Tuhan sudah mati buat kami. Tapi kami sadar juga ya Tuhan, kami belum mati-matian untuk hidup kami bagi Tuhan. Kami lebih menyerah untuk kondisi hidup kami dan juga dunia ini ya Tuhan. Sehingga kami masih terbawa di dalam arus dunia ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami mohon kekuatan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Supaya kami boleh hidup benar-benaran buat Tuhan. Dan kami boleh berperan serta aktif di dalam sanctification Tuhan. Sehingga kami satu kelak nanti bertemu muka dengan Tuhan.
Kami boleh disempurnakan menjadi orang yang diterima menjadi hamba yang setiawan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada minggu pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan yang semua berasal daripada Tuhan. Kami sadar bukan hanya materi saja yang kami persembahkan, tapi kami rindu ya Tuhan, setiap talenta, kemampuan apapun yang Tuhan berikan buat kami mau pakai buat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh terlibat dalam peran serta rencana Tuhan, menghadirkan kami di tengah dunia ini ya Tuhan, untuk boleh menjalankan mandat Tuhan, menginjili, dan juga kami boleh berperan serta aktif untuk membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati untuk bendara gereja yang boleh mengatur, mengelola semuanya Tuhan. Kiranya boleh mendukung di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan di gereja kami ini ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat juga bagi masyarakat sekitar. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengembangan dari Pak Martin. Tahun 2021 kita pikir datang membawa harapan. Namun sebuah musibah awal tahun mengejutkan kita semua. Keadaan pandemi pun semakin buruk dari tahun lalu. Situasi mencekam di mana-mana. Kekhawatiran, ketakutan memenuhi hati kita. Semua jalan terasa buntu. Sakit penyakit yang menyerang menghancurkan semangat. Duka cita karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi begitu pedih dan menyakitkan. Apakah sungguh masih ada harapan? Situasi begitu gelap dan pekat. Krisis dan ketegangan pun terjadi di dalam keluarga. Relasi suami dan istri memburuk. Relasi orang tua dan anak menjauh. Lalu bagaimana dengan gereja? Jemaat perlahan-lahan meninggalkannya. Kesulitan hidup membuat jemaat melupakan rumah Tuhan. Apakah masih ada harapan bagi rumah tangga kita, bagi gereja dan bagi dunia? Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, jikalau pada saat ini kita sudah memasuki bulan November, tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Desember. Kita akan sama-sama akan merayakan Natal secara bersama-sama di tempat ini. Tema Natal kita pada tahun ini, Rekindle Hope, yaitu membangkitkan kembali harapan kita di dalam Tuhan. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Mari kita melihat serangkaian acara untuk Minggu Advent. Minggu Advent akan dimulai dari tanggal 28 dengan tema Hope for Our Soul. Kemudian dilanjutkan dengan Advent kedua, Hope for Our Pain. Nah, Minggu Advent ketiga itu untuk keluarga. Pada tanggal 19 nanti kita akan sama-sama juga akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-11. Ya, jadi Hope for Our Church. Dengan harapan gereja semakin baik, semakin bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Puncak dari acara Natal kita tanggal 24 dan 25, kita akan rayakan secara bersama. Di malam Natal akan dirayakan pada tanggal 24 malam, jam 4 sore dan jam 7 sore. Ada 2 kali ibadah, nanti Bapak Ibu bisa kembali mendaftar. Kapasitas kita mungkin tidak akan banyak, semakin cepat Bapak Ibu mendaftar akan semakin ada tempat untuk Bapak Ibu sekalian. Dengan pembicara Pendeta Fri Suhandi dengan tema Rekindle Hope, membangkitkan kembali harapan yang dalam Tuhan. Puncak dari acara Natal kita tanggal 25 Desember, hari Sabtu, jam 7.30 dan jam 10 ya. Rejoice in Hope. Mari kita mau sama-sama menikmati, akan bersuka cita untuk Natal tahun ini. Next. Untuk tahun ini kita ada sedikit, kita ada kebutuhan biaya untuk Natal tahun ini. Kurang lebih ada 65 juta yang kita perlukan untuk komisi anak, untuk acara, untuk dekorasi dan segala macam.
mohon dukungan, mohon doa maupun Bapak Ibu sekalian. Dukungan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu transfer ke rekening gereja dengan berita persembahan Natal. Ataupun kalau misalnya Bapak Ibu melakukan persembahan melalui QR Code, Bapak Ibu bisa menambahkan angka 25 untuk membedakan persembahan umum dengan persembahan Natal. Contoh Bapak Ibu mau transfer 1 juta, kasihlah angka belakang 25 begitu. Ya, kami dari panitia mengucap syukur untuk itu, kiranya Natal tahun ini memberikan harapan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Sudianto sebagai Ketua Panitia Natal tahun ini yang mengangkat tema ya, kiranya melalui Natal ini harapan kita kembali dibangun ya, dikuatkan. Kita mengakhiri tahun ini dan kita menyongsong ya tahun yang baru 2022. Saudara, beberapa hal yang kiranya menjadi perhatian kita. Minggu depan kita masuk minggu yang kedua bulan November. Firman Tuhan akan disampaikan Pendeta Bambang Wianto, mengajak kita kembali untuk bisa sama-sama hadir. Saudara, topik ini saya kira mungkin sedikit banyak juga menjadi satu tantangan dan pergumulan yang sedang kita rasakan. Ya, jangan lewatkan kesempatan untuk kita kembali mendapatkan kekuatan ya oleh kasih karunia Tuhan melalui ibadah minggu depan. Kemudian, saudara, kita sekarang sudah membuka ibadah onsite ya secara tatap muka langsung 2 kali, jam 7.30 dan jam 10 setiap minggunya. Dan mulai hari ini juga kita juga sudah memulai kebaktian onsite ya untuk remaja jam 10. Ya, tepat dengan KU2 juga. Dan kemarin juga persekutuan pemuda secara onsite ya jam 6 sore juga sudah dimulai. Maka saya mengajak kita semua juga bisa bersama-sama ya hadir di dalam ibadah secara onsite tatap muka. Saudara, kapasitas gereja tentu saja saudara kita memperhatikan ketentuan ya yang ada di pemerintah. Dan kita bersyukur untuk kondisi yang semakin stabil dan membaik ya. Kita berdoa dan kita berharap semoga saudara ya tidak terjadi gelombang berikutnya. Sehingga untuk Kabupaten Tangerang juga kalau saudara lihat levelnya juga sudah semakin turun. Artinya kapasitas untuk termasuk tempat ibadah sudah bisa sampai 75%. Jadi saudara jangan khawatir, saudara bisa hadir onsite. Tentu kami tetap harapkan saudara mendaftar, baik itu melalui link gky.org/registrasi ataupun juga saudara bisa menghubungi nomor telepon gereja melalui staf tata usaha gereja. Ya, kita sudah membuka juga balkon ya, dan tentu kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Ini kembali video ajakan yang sudah ditayangkan minggu lalu, mengajak semua jemaat untuk kembali berangsur-angsur bisa datang ibadah di gereja. Ya, karena saya bisa bertemu dengan teman-teman, mendengarkan firman dengan tenang, lebih baik daripada di rumah. Karena kalau dengan onsite kita bisa menentukan waktunya ya, mau jam berapa kita ke gereja. Suasana di gereja lebih mendukung untuk kita lebih mendalami firman Tuhan, juga kita bisa merasakan kedekatan intim dengan Tuhan. Saya merasa aman kalau saya malah datang ke gereja. Jadi lebih konsentrasi, nggak gampang ke distract. Kalau di rumah kan lebih banyak distraction. Selain kita worship, tapi kita juga ada unsur fellowship. Ya, satu hal yang kita tidak dapat kalau kita tidak ibadah secara onsite. Ada unsur marturia, ada unsur koinonia, dan unsur diakonia. Shalom Jemaat GKI Gading Serpong yang saya kasihi. Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di tengah adanya bahaya, ancaman, dan trauma akibat penganiayaan yang dialami oleh jemaat penerima surat Ibrani pada masa itu, beberapa orang mulai berpikir, apakah masih penting dan perlu hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah? Saudara, justru di dalam poin inilah firman Tuhan mengingatkan dan menasihati supaya kita jangan menjauhkan diri. Justru Alkitab mengatakan kita harus semakin giat melakukannya. Mengapa, saudara? Karena bukankah ini esensi dan hakikat gereja, bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menyembah Tuhan dan untuk bersekutu sebagai satu tubuh Kristus, saling menasihati dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, sesungguhnya dalam masa pandemi yang panjang ini kita memang terpaksa harus menyesuaikan kondisi dan beribadah secara online. Walaupun sesungguhnya ada begitu banyak aspek yang missing. Kita kehilangan experience, pengalaman, togetherness, being present bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus dengan saudara-saudara seiman. Kita mungkin banyak kehilangan kehikmatan, kekusukan, keseriusan pada waktu kita beribadah di rumah dalam masa-masa yang panjang. Kesatuan kita di dalam beribadah secara waktu dan tempat juga semakin lama semakin longgar. Mungkin juga sebagian orang tidak lagi berdisiplin beribadah di hari Minggu karena toh dia berpikir ada rekamannya. Dia bisa sempat mungkin ibadah di hari Senin atau Selasa atau Rabu. Padahal saudara, unsur-unsur yang tadi saya sebutkan sangat penting untuk kesehatan rohani dan pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Mungkin sebagian saudara masih ada rasa takut atau khawatir. Saudara, gereja telah berupaya untuk melakukan berbagai hal dan sarana-sarana penunjang untuk ibadah onsite. Dan kami juga mengajak peran serta jemaat untuk mengikuti protokol kesehatan. Saudara pastikan sehat, saudara memakai masker yang baik, saudara sudah vaksin. Karena toh saudara, cepat atau lambat, kita semua harus melakukan seluruh kegiatan dan aktivitas hidup kita. Dan kita harus belajar hidup bersama-sama dengan virus yang masih akan ada di sekitar kita. Saudara, kita harus tetap waspada. Tetapi Tuhan saat ini telah mengaruniakan keadaan yang jauh lebih baik. Maka mari kita meresponinya dengan kita bisa kembali bersama-sama beribadah di gereja dengan saudara-saudara seiman. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Udah setahun lebih kita ibadah di rumah. Mari kita ikut untuk datang onsite. Mari silakan datang. Mari kita datang onsite. Ya, Tuhan memberkati. Ya, baik. Saudara, mengingatkan sebentar untuk para pemimpin dan pemerhati PKK, kita akan ada persiapan untuk briefing pelayanan PKK bulan November, ya. Dan ini juga kali pertama kita kembali ya mengadakan briefing di gereja ya secara onsite jam 12. Demikian. Saudara, ini adalah jadwal pertemuan persekutuan kelompok kecil bulan November dari tiap-tiap PKK ya. Saudara bisa memperhatikan untuk harinya dan waktunya mulai dari PKK Matius sampai kepada Filipi dan PKK Young Couple, juga ada PKK Pemuda ya. Nah, saudara, bagi yang membutuhkan informasi, saudara ingin bergabung, saudara belum pernah, silakan saudara menghubungi nomor-nomor telepon yang ada di screen ya. Demikian. Juga mengajak seluruh jemaat setiap Rabu kita masih melalui channel YouTube secara online, persekutuan doa Rabu malam ya. Dan untuk pembahasan Rabu ini kita membahas tentang kesetiaan ya. Baik, kemudian hari Jumat juga, hari Jumat ini jam 10 pagi mengajak seluruh ibu-ibu kaum wanita untuk
mengikuti persekutuan Komisi Wanita ya melalui channel GKI Gading Serpong. Kemudian juga tadi yang sudah saya sebutkan bahwa untuk remaja maupun pemuda kita sudah mulai di minggu pertama bulan November ini kembali untuk persekutuan dan ibadah onsite ya secara tatap muka. Baik, ada 3 berita sukacita. Kita mengucapkan selamat untuk keluarga Pak Daniel dan Ibu Meli untuk kelahiran Esther Angelika Tantoso hari Selasa kemarin ya. Tuhan memberkati. Juga untuk Bapak Roni dan Ibu Devi atas kelahiran Ethan Win Cahyadi juga hari Selasa kemarin ya, tanggal 2 November. Dan satu lagi untuk Bapak Lemuel dan Ibu Devina atas kelahiran Jasper Elvano Chandra ya tanggal 12 Oktober yang lalu. Kita turut bersuka cita dan kita ucapkan selamat ya untuk mereka. Baik, kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sampai di akhir ibadah ini kami mau membawa permohonan kami kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh jemaat-Mu, apapun situasi kondisi yang tengah dihadapi saat ini. Kiranya Tuhan ada selalu menyertai, memelihara, menguatkan dan memimpin kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan iman dan percaya, Tuhan berikan ketaatan di dalam segala kondisi yang ada, supaya kami juga tetap mengasihi Tuhan dan bersandar kepadamu. Kami berdoa menyerahkan Tuhan juga untuk persekutuan kelompok kecil yang menjadi sarana anugerah Tuhan untuk kami juga bisa terus mengalami pengudusan dan pertumbuhan iman. Tuhan berkati pelaksanaan PKK bulan November ini. Dan sebentar briefing jam 12 juga Tuhan pimpin dan sertai. Kami menyerahkan juga untuk Indonesia bangsa negara kami. Kiranya Tuhan, anugerah Tuhan atas Indonesia, Tuhan terus berikan. Di dalam kondisi saat ini ya Tuhan, masa-masa di mana banyak segi kehidupan yang mulai kembali menuju kepada aktivitasnya. Tuhan juga menyertai supaya tidak terjadi kembali lonjakan kasus akibat pandemi COVID. Tuhan berkati sektor-sektor ekonomi supaya bisa bergerak dan berjalan kembali. Kami menyerahkan juga pendidikan anak-anak ya Tuhan, yang sebagian kecil sudah mulai pertemuan tatap muka, sebagian masih online. Tuhan sertai tiap-tiap guru-guru dan siswa-siswi dan mahasiswa yang juga masih mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, ulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih, anugerah, dan kemurahan yang berlimpah dari Bapa Surgawi, keselamatan, dan kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus Tuhan, di dalam penyertaan, kekuatan, dan tuntunan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk, ibadah selesai, doa teduh, Tuhan memberkati.